Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kakak yakin semuanya dalam keadaan ini baik-baik aja ya. Meskipun kita mendengar kabar dari Gaby beberapa waktu yang lalu dia sempat sakit, kita terus doakan dan juga kita yakini bahwa dia sekarang sudah baik-baik saja. Wah, gak kerasa ya, sekarang kita sudah ada di minggu yang keempat, di minggu terakhir dari bulan Januari ini. Kakak yakin kalian sudah mengalami banyak sekali pengalaman, banyak sekali pelajaran yang kalian dapatkan ketika menghadapi atau juga menjalani aktivitas di tahun 2021 ini. Oke, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kakak mau tanya satu hal lagi nih. Gimana perasaan kalian ketika kemarin sudah mengikuti tour virtual dari Lembaga Alkitab Indonesia? Pasti kalian bertambah pengetahuan dan juga wawasannya tentang Alkitab ya. Terlebih benda-benda yang ada di dalam Alkitab. Pasti sekarang lebih mengerti ya, dan lebih tertarik untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab itu sendiri. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Tante Asri. Siapkan ya hatinya, pikirannya, dan juga alat tulis serta Alkitabnya. Kita akan berdoa dulu ya terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami memiliki kesehatan, kami memiliki kekuatan, dan juga memiliki kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa fokus, kami bisa berkonsentrasi, dan juga bisa mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami, Tante Astri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir. Bila Tuhan berkati mereka, mungkin mereka saat ini sedang sakit atau juga terbatas kuotanya. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Astri. Tante Astri, silakan. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang kembali bisa bertemu pagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Makasih ya Kak Andika yang sudah menyambut kita, sudah doa pembukaan, menyanyi bersama, dan tetap bersemangat bersama kita semua. Nah, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama dulu yuk, kita persiapkan hati kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan melalui firman Tuhan hari ini dapat kami mengerti. Kami boleh memahami apa yang boleh menjadi kesukaan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk berkenan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua anak sekolah minggu kami dan semua guru-guru sekolah minggu kami. Dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima di Triwulan 1 tahun 2021. Nah, judul pelajaran hari ini adalah bersikap tegas terhadap dosa. Bersikap tegas terhadap dosa. Dari judulnya aja ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui pelajaran hari ini. Nah, sebelum itu kita mau mengerti lebih dalam ya, dosa itu apa sih adik-adik? Kalian paham ya, kalian tahu apa sih yang disebut dosa? Apakah dosa itu sesungguhnya kita melakukan suatu pelanggaran yang berat, ataukah hanya yang ringan-ringan aja, atau seperti apa ya? Adik-adik, dosa itu adalah segala bentuk tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Segala tindakan kita yang menyimpang dari firman Tuhan itu disebut dosa. Apakah itu besar, apakah itu kecil, semua disebut dosa. Dan dosa itu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Dan yang pasti jauh daripada Tuhan sendiri. Nah, adik-adik gak mau kan ya dalam keadaan jauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar sama-sama ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita buka bersama-sama ya. Kita mau baca, masing-masing adik-adik bisa baca di rumah. Nah, di sini dibahas mengenai dosa dalam jemaat di Korintus. Jadi dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa Paulus menceritakan jemaat di Korintus pada saat itu. Jadi adik-adik, Korintus itu adalah suatu jemaat yang hidup di kota, hidup di Yunani sebagai suatu kota yang metropolitan, kota modern yang tentunya cukup maju, dan di situ banyak sekali perbuatan-perbuatan dilakukan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sebagai background, bahwa sebelumnya Paulus pernah mendirikan jemaat di Korintus ini. Selama 18 bulan lamanya Paulus menginjili di daerah Korintus ini dan membangun suatu jemaat. Tetapi setelah pelayanannya selesai, Paulus pergi menginjili ke tempat lain, dan di daerah ini, di Korintus ini mulai terjadi berbagai masalah. Jadi jemaat itu mulai melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan ya. Ada percabulan, banyak hawa nafsu yang dilakukan di kota Korintus ini sehingga mendukakan hati Tuhan. Dan Paulus mengetahuinya dan sangat bersedih. Oleh karena itu Paulus menuliskan pasal ini dan memperingatkan kepada jemaat di Korintus supaya apa? Supaya jemaat di Korintus ini bertindak tegas terhadap dosa. Ya. Jadi kalau dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu dijelaskan bahwa jemaat itu melakukan banyak sekali pelanggaran, dan Paulus menasihatkan mereka untuk waspada terhadap dosa dan mereka tidak boleh berkompromi dengan dosa. Nah, di ayat yang ke-6 dibilang, di ayat yang ke-6b dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan. Jadi adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus telah mati bagi kita semua ya. Dia telah mati di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita hidup dalam dibenarkan oleh
kematian Tuhan Yesus. Kita tidak lagi hidup di bawah dosa, di bawah maut, di bawah hukuman maut. Tetapi Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi kita sudah hidup dalam kebenaran. Setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan hidup dalam kebenaran. Dikatakan di sini bahwa di ayat 8 dikatakan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Di ayat 7 dibilang, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Ya, artinya ragi yang lama itu adalah kejahatan. Segala tindakan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah ragi yang lama. Dan dikatakan di sini supaya kita boleh menjadi adonan yang tidak beragi. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi di sini digambarkan bahwa hidup anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan, yang ditebus dan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, itu seperti roti yang murni tanpa ragi. Ragi itu diibaratkan suatu hidup yang lama, ya, hidup yang dengan penuh kejahatan, dan sebelum Tuhan Yesus menebus kita, hidup kita penuh dengan kejahatan. Itu yang disebut ragi. Tetapi di sini dibilang bahwa hidup kita itu seharusnya seperti roti yang murni dan tidak beragi. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka kita hidup, menjaga hidup kita supaya hidup kita kudus, supaya hidup kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita murni dan tidak mencelai hidup kita dengan dosa. Ya. Dikatakan di ayat 9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, jadi ada beberapa tindakan di sini jauh bahwa kita tidak boleh berkompromi dengan dosa dan jangan bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal-hal kecemaran, adik-adik. Ya, jadi pergaulan juga menentukan perbuatan kita ke depannya. Oleh karena itu adik-adik diminta waspada dan harus tegas menghadapi dosa. Say no untuk dosa, ya. Jadi di ayat yang ke-9, 10 sampai dengan yang ke-13 di sini sangat tegas banget dikatakan bahwa jangan kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang bercela, dan kita tidak boleh berkompromi dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tegas menjauhi semua itu dan berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada hal penting yang dipesankan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini adalah bahwa yang pertama, adik-adik, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertobat. Jadi apabila kita berbuat dosa, walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan akhirnya kita berbuat dosa, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jadi datang sama Tuhan dan pasti Tuhan Yesus akan memulihkan kehidupan kita dan akan mengampuni dosa kita. Tetapi bukan berarti karena Tuhan Yesus mau mengampuni dan memberikan kesempatan, bukan berarti kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan atau kita berkompromi dengan dosa. Ya, jadi boleh melakukan apa aja yang berbuat dosa, nanti toh minta ampun sama Tuhan bisa. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahwa pengorbanannya, penebusannya untuk kita semua itu sangat berharga. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita kudus adik-adik. Jangan berkompromi dengan dosa. Nah, lalu yang kedua dikatakan perlu bertindak tegas terhadap dosa. Betul ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai adik-adik membuka celah untuk segala sesuatu tindakan yang tidak menyukai hati Tuhan. Sedikit aja lah berbuat dosa, nggak ketahuan ini cuman kecil. Di sini nggak bisa ya adik-adik ya. Kalau dibilang di sini ragi dan roti. Jadi di firman Tuhan ini dibilang hidup kita ini harusnya menjadi roti yang tidak beragi, roti yang murni.
Ragi itu kecil sekali adik-adik, dia tuh nggak kelihatan, kecil sekali. Tapi sedemikian kecil diberikan kepada adonan roti, itu akan mempengaruhi seluruh adonan roti itu. Artinya apa? Sedikit aja dosa yang adik-adik buat itu akan mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Jadi, dan itu pastinya akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berkompromi dengan dosa. Perlu bertindak tegas terhadap dosa. Tidak berkompromi, jangan main-main, dan jangan pernah mau melakukan hal-hal dosa walaupun sekecil apapun. Kita harus tetap bertindak tegas, say no, tidak berkompromi dengan dosa. Dan yang ketiga dikatakan bahwa tidak ada dosa yang kecil dan dosa yang besar. Jadi di mata Tuhan dosa yang kecil dan yang besar itu sama saja adik-adik. Karena segala sesuatu, dosa itu ada konsekuensinya. Dan Tuhan tidak bilang dosa yang kecil nggak apa-apa, dosa yang besar tidak boleh, tidak. Tetapi dibilang upah dosa adalah apa? Maut, betul. Jadi dosa besar dan dosa kecil itu sama saja. Kita harus menjaga hidup kita kudus untuk Tuhan. Kita harus menghargai kematiannya di kayu salib dan menjaga hidup kita kudus adik-adik. Jadi jangan pernah mau berkompromi untuk dosa. Say no kepada dosa, ya. Jaga hidup kita kudus. Dengan begitu kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan menjadi teladan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, kalau adik-adik berbuat dosa, konsekuensinya apa? Pastinya jauh dari Tuhan. Tuhan Yesus sedih dan pastinya kita jauh juga dari berkat Tuhan. Ya adik-adik ya. Adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah menebus dosa kita dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri karena cintanya kepada kita semua. Oleh karena itu kita harus menjaga hidup kita kudus. Jangan seperti jemaat di Korintus tadi ya. Tetapi Paulus mengatakan bagi jemaat Korintus dan bagi kita semua untuk bertindak tegas, tidak berkompromi terhadap dosa. Ya, bahkan di ayat yang ke-13 dikatakan begitu tegas ya kata-katanya. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Wah, usirlah, bukannya dirangkul lagi atau apa, tapi usirlah. Artinya kita harus bertindak tegas dan mengatakan tidak dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya. Nah, aku ada ilustrasi di sini. Adik-adik lihat ya. Di sini aku punya air yang pekat sekali ya, coklat dan kotor kelihatannya ya. Dan di sini aku punya tisu nih adik-adik, ya. Coba aku mau celupkan ke sini ya. Dikit aja sih, cuma ujungnya aja gitu. Wow, ternyata cuma dicelup sedikit aja benar-benar mempengaruhi semua kertas ini ya, hampir semuanya. Padahal aku cuma nyelupin ujungnya aja, tetapi jadi kotor semua. Ya. Hidup kita juga sama adik-adik seperti tisu ini. Hidup kita yang begitu, hidup kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus sama seperti tisu ini. Hidup kita menjadi putih dan bersih karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Tetapi ketika kita mulai membuka celah atau membuka kesempatan buat dosa, maka hidup kita yang putih itu menjadi kotor. Walaupun hanya sedikit aja kita buka kesempatan bagi dosa, maka hidup kita tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. So adik-adik, lebih baik menjaga hidup kita, tidak berkompromi dengan dosa. Say no terhadap dosa, jangan pernah berkompromi dengan dosa. Adik-adik, kita tiba untuk ayat hafalan hari ini ya. Kita baca sama-sama yuk. Dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-13a. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. 1 Korintus 5 ayat yang ke-13a. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. 1 Korintus 5 ayat yang ke-13a.
Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Kiranya adik-adik jangan lupa mengisi lembar muridnya, dibaca kembali isinya, direnungkan dan dihafalkan ayat hafalannya. Supaya adik tahu bahwa pentingnya menjaga hidup kita supaya tidak berkompromi dengan dosa. Ya, oke, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita ya. Kita akan lipat tangan kita tundukkan kepala, sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan belajar yang Tuhan berikan bagi kami semua. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tidak berkompromi terhadap dosa. Dan ajarlah kami untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk penghargaan kami atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Tuhan. Dan bantulah kami anak-anak Tuhan supaya kami boleh menjaga hidup kami benar dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak sekolah minggu kami, berdoa untuk Gwen, untuk Mikhail, untuk Josh, untuk Eba, untuk Davi, Gaby, Clea, dan anak-anak sekolah minggu lain yang mendengarkan YouTube ini. Berkati kami semua juga Tuhan, biarlah berkat Tuhan melimpah atas hidup kami, dan biarlah Tuhan menjaga hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.